ungkapan sawabiqul himam la tahriqul atwarul aqdar. Luhurna cita-cita urang atawa heulana cita-cita urang moal bisa ngaruntuhkeun kana ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Hartosna setiap perkara itu tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tos aya ketetapanan. Hiji jalma lahirna di mana jam sabaraha, terus di mautna di mana jam sabaraha, itu terus ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rizkina sakumaha itu terus ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana terus aya dina ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun urang ajol-ajolan ceuk paribasana merjuangkeun dunia urang sesuai jeung pangabisa urang, ceuk urang bakal bisa urang target sampai ka anu, tapi tetap henteu bisa ngaruntuhkeun ketetapan nu tos ditangtuskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri ditaros ku sultan di zaman kekhalifahan Islam, ya Hasan Al-Basri, ya Hasan Al-Basri, naon ngajadikeun anjeun zuhud dina dunya. Hartosna Imam Hasan Al-Basri mah nyantai lah gitu, tarakot katingalina teh gelisah mikiran dunya teh. Nah si raja teh sirik meureun hoyong naros tipsna, kan ada zaman kapungkur mah ulama-ulama termasuk para pejabat nya mungkin ayeuna ge aya keneh. Jadi upamini ngajalmi soleh rajin salat malam ataupun aya berita rajin ketemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka orang-orang tersebut akan bertanya apa yang membuat mereka bisa menemukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Apakah itu ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bisa tidak meninggalkan sholat malam, bisa istiqomah gitu, atau bisa juga istiqomah di dalam bersedekah dan lain sebagainya. Nah ini Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang kehebatannya di dalam zuhud terhadap dunia. Jadi tidak keikat hatinya itu dengan dunia, jadi santai dalam urusan dunia itu. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, sebetulnya ada 4 jawaban, tapi kita sebut salah satu saja. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat saya bisa seperti itu, kalau itu dikategorikan zuhud, maka beliau itu meyakini bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi semua di antara kita itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bidang apa kita bergerak, dari bidang apa kita mendapatkan rezeki, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar rezekinya. Jadi kita tidak mesti harus memikirkan rezeki orang lain. Kita juga tidak harus khawatir dengan masa depan atau esok kita. Ini bukan berarti kita tidak berusaha, tetap berusaha itu ada, tetapi ketika kita berbicara tentang hasil dari usaha kita itu, kita harus tawakkal 'ala Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berserah saja kepada ketetapan Allah. Orang yang mungkin kemarin itu punya cita-cita hari ini akan belanja banyak, tetapi mereka tidak tahu bahwa akan ada ketetapan Allah yang lain, bahwa kemarin itu ada gempa. Akhirnya rumahnya luluh lantah. Dan apa yang akan dia belanjakan tidak jadi, karena ada ketetapan Allah yang lain. Nah itulah ya, tingginya cita-cita dia untuk melakukan sesuatu itu tidak bisa mengubah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Lauh Mahfuz itu sudah dicatat
setiap kita itu, tentang rizki, tentang apa yang akan menimpa kita, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua harus yakin seyakin-yakinnya, ya. Ketika kita berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh alam, maka kita harus yakin bahwa hidup kita itu sudah diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.